Di kota Baghdad yang damai, hidup seorang cerdik bernama Abu Nawas. Pagi Abu Nawas. Pagi, semoga daganganmu laris. Abu Nawas, Baginda memanggilmu. Panggilan istana selalu berarti ujian. Baik, semoga hari ini penuh hikmah. Langkahnya ringan. Terima kasih, semoga membawa kebaikan untuk kita semua. Setiap ujian dari raja selalu penuh kejutan. Semoga kali ini bukan teka-teki yang aneh lagi. Pasti ada ujian sulit lagi. Entah bagaimana dia selalu lolos. Assalamualaikum, tuan-tuan. Aula kerajaan terasa hening dan penuh wibawa. Abu Nawas, kau datang tepat waktu. Hamba selalu siap menghadap Baginda. Abu Nawas, ujian kali ini berbeda. Semua mata tertuju pada satu orang. Perintah Baginda adalah kehormatan bagi hamba. Aku ingin kau membuktikan bahwa kebijaksanaan lebih kuat dari kekuatan. Apa maksud Baginda? Hari ini, kau harus menghitung jumlah bayangan di kota ini. Bayangan berubah setiap waktu. Itu tidak mungkin! Bayangan berubah setiap waktu! Apakah ada batas waktunya, Baginda? Sampai matahari terbenam hari ini. Waktu yang singkat untuk tugas yang tak biasa. Baik, Baginda. Hamba akan berusaha. Ingat, bukan jawabannya saja yang penting, tapi caramu memahami pertanyaan. Ujian telah dimulai. Kota Baghdad menjadi saksi kecerdikan Abu Nawas. Abu Nawas memulai pengamatannya. Bayangan selalu mengikuti cahaya. Abu Nawas, sedang apa kau melihat tanah? Mencari jawaban di tempat yang sering dilupakan. Setiap gerakan melahirkan bayangan baru. Bayangan bukan benda tapi akibat. Bahkan aku pun memiliki satu. Namun jumlahnya terus berubah. Jika cahaya hilang, bayangan pun lenyap. Cahaya menentukan keberadaan bayangan. Setiap orang membawa bayangannya sendiri. Aku mulai memahami maksudnya. Jawaban itu sederhana, namun perlu cara untuk menyampaikannya. Saatnya kembali ke istana. Waktu terus berjalan, dan matahari perlahan bergeser. Bayangan berubah setiap saat. Cahaya melahirkan bayangan, bukan sebaliknya. Makhluk kecil pun menambah hitungan bayangan. Tak mungkin dihitung satu persatu. Bangunan, manusia, hewan, semua memiliki bayangan. Kadang jawaban hadir saat pikiran menjadi tenang. Yang perlu dihitung bukan bayangannya, tapi sumbernya. Ia tidak membawa angka, namun ia membawa pemahaman. Semoga jawaban ini membawa hikmah. Ia siap kembali menghadap raja. Menjawab melatag. Jawaban selalu ada bagi yang mau melihat. Langkahnya tidak tergesa, namun pasti. Dia kembali terlalu cepat. Atau dia memang sudah menemukan sesuatu. Aula kembali sunyi saat ia masuk. Aula kembali sunyi saat ia masuk. Waktumu hampir habis, Abu Nawas. Hamba datang sebelum matahari tenggelam, Baginda. Apakah kau telah menghitungnya? Hamba telah memahami jawabannya. Dia pasti akan menyebut angka aneh. Atau mungkin menyerah. Katakanlah, berapa jumlah bayangan di kota ini?
Jumlahnya sebanyak cahaya yang menyinari kota ini, Baginda. Jawaban sederhana, namun penuh makna. Itu bukan angka. Jawaban itu membuat semua orang berpikir. Jelaskan maksudmu, Abu Nawas. Bayangan ada karena cahaya, Baginda. Tanpa cahaya, tidak akan ada bayangan. Lihatlah, setiap dari kita memiliki bayangan. Ketika cahaya tertutup, bayangan pun berubah. Benar. Jadi menurutmu ujung-ujung tidak dapat ditentukan? Jika Baginda ingin angka pasti, maka hentikanlah matahari agar bayangan berhenti berubah. Kecerdikan tidak selalu memberi angka, tetapi memberi pemahaman. Kau membuatku berpikir, Abu Nawas. Jawabanmu bijak, Abu Nawas. Namun bagaimana kau membuktikan bahwa kebijaksanaan lebih kuat dari kekuatan? Ujian belum sepenuhnya selesai. Kebijaksanaan menggerakkan hati, Baginda. Kekuatan hanya menggerakkan tubuh. Jika kekuatan lebih unggul, maka pengawal ini bisa memaksamu memberi angka. Ampun, ini hanya perintah. Aku mengerti. Apakah kau bisa memaksa matahari berhenti? Tidak, tentu tidak. Begitulah kebijaksanaan Baginda. Ia tidak memaksa, namun membuat orang mengerti. Kau membuktikannya tanpa paksaan. Kebijaksanaan berbicara lebih kuat dari kekuatan. Suasana berubah dari tegang menjadi kagum. Abu Nawas, kau telah menjawab dengan hati dan pikiran. Hamba hanya berusaha memahami pertanyaan Baginda. Kebijaksanaan seperti cahaya. Hikmah terbesar adalah saat kita semua belajar bersama. Hari itu, bukan hanya Abu Nawas yang lulus ujian. Namun kebijaksanaan sejati selalu diuji kembali oleh waktu. Namun tidak semua hati langsung merasa puas. Izinkan hamba bertanya satu hal lagi, Baginda. Bertanyalah. Jika kebijaksanaan seperti cahaya, maka ia akan menerangi jalan kita. Lalu apa yang terjadi jika seseorang memilih berjalan dalam kegelapan? Pertanyaan itu terdengar sederhana, namun penuh makna. Jika seseorang memilih kegelapan, itu bukan karena cahaya hilang, melainkan karena ia menutup matanya sendiri. Wah, aku mengerti sekarang. Kau kembali membuktikan bahwa kebijaksanaan menerangi hati. Ujian terakhir pun terjawab dengan tenang. Senja perlahan berganti malam. Abu Nawas, hari ini aku belajar banyak. Hamba pun belajar dari pertanyaan Baginda. Cahaya kecil menggantikan cahaya besar. Lihatlah, Baginda, bahkan malam pun memiliki bayangan. Jadi bayangan tidak hanya milik matahari. Selama ada cahaya, sekecil apapun bayangan akan selalu ada. Cahaya kecil pun cukup untuk menerangi kegelapan. Hari ini bukan tentang menghitung bayangan, tapi tentang memahami maknanya. Setengah perjalanan kisah ini telah berlalu. Malam membawa suasana yang lebih tenang. Abu Nawas, kebijaksanaanmu tidak boleh berhenti di aula ini. Abu Nawas, dengarkan perintahku. Perintah Baginda?
Sampaikan pesan kepada rakyat tentang cahaya dan bayangan. Kota yang tenang menanti pesan. Wahai rakyat Baghdad, jangan takut pada bayanganmu. Karena bayangan hanya ada saat cahaya menyertaimu. Jika hidup terasa gelap, carilah cahaya sekecil apapun. Karena satu cahaya kecil mampu mengusir banyak kegelapan. Malam semakin dalam, namun hati terasa terang. Setiap bintang seperti lentera di kegelapan. Apakah kebijaksanaan juga seperti bintang? Namun ketika banyak cahaya kecil bersatu, kegelapan tak lagi terasa menakutkan. Kau bukan hanya menjawab pertanyaan. Kau mengajarkan cara melihat dunia. Hamba hanya menyampaikan apa yang sudah ada. dan malam itu kebijaksanaan bersinar lebih terang dari bintang.